Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Ya Mas Bro, setelah di video kemarin kita udah sedikit buka masalah pengapian ya. Untuk kali ini kita akan coba lebih fokuskan Mas Bro. Ya. Jadi ini nanti alat apa aja ya. Jadi bagaimana sebuah pengapian itu bekerja dalam sebuah mesin sepeda motor. Oke Mas Bro, alat apa aja ya, peranti apa saja yang saling apa namanya, yang saling berhubungan ya, dan nanti yang akan menimbulkan memercikkan api itu ya, yang kemudian akan diteruskan ke busi. Mas Bro, kita coba ini di sini. Nah, ini namanya pulser ya, pulser. Terus CDI ya, kemudian coil ya Mas Bro ya, pulser, CDI dan coil. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi ini kita fokus ke pengapian DC dulu ya Mas Bro ya, pengapian DC. Jadi untuk pengapian DC ini, jadi di sini kita nggak pakai spool kosong ya, kita pakai arus langsung dari 12 volt, arus aki ya Mas Bro. Karena kita nggak punya aki, jadi saya di sini pakai adaptor 12 volt. Oke, lanjut. Pulser, fungsi utamanya adalah mengirimkan sinyal ke CDI unit ya, kapasitor discharge ignition ya, untuk mengirimkan sinyal ke CDI. Kemudian bagaimana si pulser ini bekerja dalam mengirimkan pesannya ke CDI ya. Di sini Mas Bro perhatikan. Nah, inilah sensor ya, yang akan menyambung putus ya, yang akan terbaca oleh si pulsar, yang kemudian diteruskan ke CDI. Caranya, ketika pick up coil, ini pick up coil ya Mas Bro namanya ya, ketika pick up coil melewati pentil, kok pentil apa Mas, lah malam bawa ini loh, pentolan pentolan ya, sensor si pulser ini ya, melewati Mas, set ya, melewati di sini. Ini udah mulai tersambung ya, udah mulai terbaca, set. Nah kemudian di akhir ya, di akhir pick up coil ini, nah di sanalah dia mulai akan mengirimkan sinyal. Jadi sinyal itu terbaca ketika si pick up coil ini melewati pulsar, kasarnya begitu Mas ya. Dari pulsar dikirim ke CDI, terus CDI diteruskan kemana? Tentu saja ke coil ya, ada ke coil. Di dalam CDI ini Mas Bro sudah ada arus 12 volt ya, ini sudah ada arusnya 12 volt ya, dia tinggal meneruskan saja ini ke coil ya dah. Coba kita Mas Bro di engkol, kita sambung si pulser. Bentar, jangan dulu, kita sambung dulu. Kabelnya juga asal-asalan, asal nyambung. Nah, ini kita sambung ke CDI Mas Bro ya, kita sambung ke CDI. Ini keluarannya yang akan lari ke, masuk ke coil. Kita tes ya, arus sudah masuk ini 12 volt. Kita tes, coba di selamas, adakah dia harus keluar.
Wah, sampai ngetril mas. Wah, sebentar, ada yang salah. Oh, ternyata masanya belum dipasang mas. Wah, pelanggaran lagi. Sorry ya, maaf, tenaga engkolnya capek, nggak taunya masa belum disambung. Kita masa satuin sini aja deh, jadi satu. Kunci di sini, nggak masang aja. Oke mas, silakan coba kita tes. Lagi, lagi mas, enak mas, alah alah alah. Oke, sip. Udah mas, cukup mas, cukup mas cukup mas. Jadi seperti itulah mas ya. Jadi sinyal ini nggak konstan, nggak selalu ada ya, menunggu pick up coil ini melewati pulser ya, barulah sinyal itu terkirim. Baik, kita lanjut. Ini jangan lempar bot. Oke mas bro, kemudian diteruskan ke coil. Nah, sebentar. Tadi kan saya bilang di sini sudah ada arus konstan ya, masuk dari 12 volt. Jadi ketika kontak on, 12 volt masuk ke CDI. Ya. Dari 12 volt ini, di sini ini akan di apa mas namanya? Digedekan itu. Ya. Di sini ini akan dibudidayakan, bukan dibudidayakan ya, kayak ikan ya. Diolah lah ya kasarnya mas bro, diolah oleh CDA ini, arus 12 volt masuk dari aki itu di dalam sini itu udah berubah nanti output ini nih, ini udah keluar mas, udah beda. Ini jadi sekitar 300 sampai 400 volt ya. 300 sampai 400 volt ya. Itu bisa dilihat tadi itu gede kan apinya. Jadi begitu. Tapi nggak langsung dimuntahkan ke kuil. Ketika ini saya colok ke kuil, arus sudah ada. Saya colok ke kuil. Di sini tidak akan terjadi apa-apa. Padahal di sini sudah ada arus ya 300 sampai 400 volt tadi. Ini tidak terjadi apa-apa di sini. Kenapa? Karena belum ada perintah dari kuil pulser mas bro ya. Karena diam di sini ya. Pick up pulser tidak, pick up coil tidak melewati sensor pulser ya. Seperti itu kasarnya mas bro. Mudah-mudahan penjelasan ala kadarnya ini bisa dipahami ya mas bro. Nah, coba sekarang kita sambung ke coil, posisi sudah tersambung ya. Posisi sudah tersambung, kita akan coba disela lagi mas, sebentar awas. Nah barulah nanti di sini di kuil ini ya akan meneruskan nih api tadi. Coba mas, oke. Biar lebih kelihatan, coba. Terhalang tangan saya, sorry mas bro. sorry gimana ini biar kelihatan, aduh yuk. Salah, nggak kelihatan juga itu, mana caranya lupa. Nggak bisa mas. Ayo cek sound. Oke mas bro ya, itu ada percikan tuh di sana ya. Nah
Jadi seperti itu Mas Bro, dari CDI diteruskan ke kuil ini tadi. Apakah arus itu tetap sama ketika dari CDI yang keluar sekitar 300 sampai 400 volt tadi itu ya? Apakah outputnya di sini tetap segitu? Tidak Mas Bro ya. Jadi fungsi kuil ini ya, ini juga untuk kasarnya ini untuk membesarkan arus tadi itu. Di sini dibesarin ya, di CDI disimpan, dibesarin, kemudian akan diteruskan kemari dengan perintah si pulser ini. Di sini akan digedein lagi Mas Bro, karena busi itu membutuhkan volt yang banyak, yang sangat besar untuk bisa memercikkan apinya itu loh Mas Bro. Itu butuh volt yang besar, tegangan yang gede. Jadi di sini diolah lagi di kuil ya, arus sekitar kita tarik lah ya, kira-kira tadi itu 300 sampai 400 volt masuk ke kuil, diteruskan ke busi, itu sudah menjadi kira-kira antara 20 sampai 25 atau 30 ribu, itu hitungan ribu Mas Bro, yang udah keluar dari kuil. Hitungannya tegangan yang keluar itu udah ribuan volt. Kita tarik angka nih, kira-kira 15 sampai 30 volt lah. Jadi jangan heran kalau kesetrum ini mental. Pernah ada yang kesetrum ini? Enak ya rasanya. Nah, itu padahal paling berapa kali putar ini doang kan, dalam kondisi putaran lemah lah, paling selatok toh, enggak kondisi nyala. Ayo coba kalau mesin nyala RPM tinggi, bolong Mas ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Mas Bro ya, cara kerja daripada pengapian DC pada sebuah mesin sepeda motor ya. Nah ini kebetulan ya, kita sih sebenarnya bahas sistem kerja ya, tapi karena di sini sudah ada transparasi begini, maksudnya udah kelihatan begini nih, sekalian kita akan kasih tahu Mas Bro bagaimana cara ngetes kuil yang bermasalah atau rusak ya, masih bisa dipakai atau rusak pada sebuah ini booster ya. Caranya Mas Bro, kita bisa pakai multitester ya. Nggak ada multitester Mas Bro, bisa pakai lampu LED. Caranya tinggal ditempel aja kaki si lampu LED ini, min plus ya, dibolak-balik nggak masalah ya. Lampu LED yang kayak apa? Lampu LED yang biasa di alat elektronik itu banyak, terus di mainan anak itulah ya. Nah kayak ini saya dapat dari mainan anak ini yang rusak ya, diambil lampunya. Kita coba tes di sini. Ini untuk mengetahui ya, ini untuk mendeteksi bagaimana sebuah sensor itu bekerja, sekaligus apakah sensor itu masih bagus atau rusak. Nah, Mas Bro ya, ini bolamnya nih, apa namanya, LED-nya. Kita akan coba matikan pencahayaannya. Mas Bro, tolong diputar Mas Bro. Nah, kelihatan nggak ya? Nah ini Mas Bro. Nah, jadi seperti inilah sebuah pulsar mengirimkan sinyal ke CDI ya. Jadi tergantung daripada putaran si pickup wheel tadi Mas Bro. Dalam kondisi ini bisa dipastikan pulsar masih dalam kondisi bagus. Oke Mas Bro, terima kasih.
Jadi seperti itu Mas Bro ya cara kerjanya. Jadi ketika pick up pulser melewati pulser ya, di sanalah terjadi pengiriman sinyal itu ke CDI tadi. Oke Mas Bro, mudah-mudahan video singkat kali ini ya bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akan sambung dan kita akhiri di sini dulu. Kita akan bertemu di video-video kita selanjutnya Mas Bro ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.